Bikin buah atau bikin cake yang ada buahnya itu sudah biasa. Bikin cake yang sudah ada krimnya juga sudah biasa. Atau kita bikin cake atau bikin pie yang ada buahnya biasa saja. Tapi kali ini saya bukan yang biasa. Kali ini saya bawa kuenya adalah cake berasal dari Jerman ya. Satu-satunya negara di Eropa yang cake-nya selalu menggunakan krim atau pakai buttercream, tidak seperti negara Eropa lainnya yaitu menggunakan butter. Kalau Eropa lainnya kebanyakan cake-nya menggunakan ganache, fresh cream, tapi satu negara Jerman ini yang sangat beda. Ada satu kue yang sangat terkenal di sana adalah Sacher cake, di mana cake-nya juga pakai butter, fillingnya pakai selai, coveringnya juga pakai butter ya. Jadi ini satu cake yang lain daripada yang lain ya. Kita sebut namanya nostalgia cake. Kenapa disebut nostalgia? Menurut orang Jerman sih bilang karena dalamnya ada pie-nya. Pie-nya boleh diganti dengan puff ya. Kemudian ada cake-nya, ada susnya. Jadi dia nyambung jadi satu. Kemudian dia ditutup dengan krim yang namanya Binnenstichcreme. Apa itu Binnenstichcreme? Binnenstichcreme adalah tulisannya B-I-N-T-I-C-H ya, Binnenstichcreme, bacanya Binnenstichcreme, yaitu adalah campuran dari fla dengan buttercream dikocok jadi satu. Dia lembut sekali ya. Nanti itu kita sebut nama Binnenstichcreme. Dan kue ini banyak mengandung buah-buahan. Jadi nostalgia cake boleh isinya apa saja. Kalau kita tinggal di Indonesia boleh pakai mangga ya, bahkan alpukat, semua buah-buahan boleh masuk. Dan aroma buahnya lebih kuat sekali ya. Baiklah, yang untuk pertama saya akan ajarkan. Kalau cake-nya nanti baking lovers bisa lihat di video-video saya lainnya kan ada. Kemudian untuk buttercreamnya sekarang sudah banyak kita menemukan di pasar-pasar atau di TBK-TBK. Kemudian pie-nya juga Anda bisa lihat di YouTube saya tentang pie fruit cake ya. Itu resepnya sama. Pie kita sebut juga dengan nama shortbread ya. Kita shortbread adalah pie jenisnya shortbread seperti kue kering ya. Baik, yang pertama saya mau bikin adalah karena di sini cake-nya kita sudah ada, pie-nya sudah ada, tinggal kita bikin susnya dulu ya. Baik, cara bikin susnya adalah nah ya. Ini namanya kita pakai di sini Hellmann's butter. Bisa dicampur dengan Blue Band atau margarin. Kemudian kita masukkan susunya. Nah, masukkan susunya ke dalamnya ya. Nah, kita aduk-aduk. Lalu kita panaskan di atas api. Sementara itu kita siapkan adalah terigu. Ya, kita siapkan terigunya ya. Nah, kita panaskan di atas api. Nah, kita sekan sampai mendidih. Ini seperti membuat sus biasa. Anda juga bisa temukan di mana-mana ya. Nanti setelah ini saya akan pakai bahan lainnya, berusaha nanti jelasin bahan apa saja. Kalau bikin sus kan boleh margarin, boleh butter, susu, atau diganti juga dengan air. Kemudian kita pakai terigu ya, dan pakai telur. Itu bikin sus biasa saja ya. Kita panaskan sampai mendidih. Nah ya, ini udah hampir mendidih. Kita siap-siap terigunya ya. Jadi ini kalau tidak suka susu boleh diganti juga dengan air. Tetapi saya di sini menggunakan susu UHT ya. Banyak merek apa saja boleh. Nah, sampai dia mendidih. Hati-hati kalau sudah mendidih, apinya kecilkan. Ya, sebentar lagi dia mendidih. Ya, ya nih ya, mendidih ya. Tuh ya, bisa dilihat mendidih. Baru kita masukkan terigunya ya. Kita masukkan terigunya nah ke dalamnya. Aduk sampai kental ya. Tuh. Jadi ini kayak membuat sus biasa ya. Apinya kita kecilkan. Setelah masuk terigu, api kecilkan. Kita aduk sampai terigunya betul-betul matang ya, jangan tidak ya. Nah, setelah matang semua seperti ini, bisa dilihat ya. Tuh ya, matang. Sudah. Kita masukkan ke dalam
mixer. Nah, ya, dalam mixer. Nah, baking lovers pada saat masukkan ke dalam mixer jangan lupa baling-balingnya seperti ini. Kelihatan nggak nih? Ya, harus baling-balingnya yang gepeng. Ya, nggak boleh nggak gepeng ya, harus yang gepeng ya. Kita masukkan, biarkan dia dingin ya. Nah, atau sambil dikipas-kipas juga boleh ya, sambil dikipas-kipas boleh. Kalau Anda suka, boleh juga nanti dimasukkan yaitu ke dalamnya yaitu baking powder, tapi terakhir ya, tidak boleh sekarang ya. Baik, ini kita udah siapkan telurnya. Kita tunggu kurang lebih sekitar 5 menit sampai dia dingin ya. Nah, sekarang adonan sudah dingin ya, sudah saya aduk kecepatannya lambat, 5 menit dingin. Kemudian kita masukkan telurnya ya. Masukkan telurnya ke dalamnya. Masukkan telur harus satu persatu ya, tidak boleh sekali semuanya ya. Boleh dipercepat mixernya ya, bisa dilihat sampai dia kental lagi. Masukkan lagi telurnya satu. Ya, di sini sudah tercampur semua, lalu kita matikan apinya. Matikan mixernya. Ya, tuh sudah bagus ya adonannya ya. Nah, lalu kita masukkan baking powder ya ke dalamnya. Ini diaduk saja dengan spatula, nggak apa-apa. Nah, baru kita siapkan loyangnya 2 buah, dimana loyangnya harus dioles dulu dengan margarin ya. Tidak perlu dikasih terigu ya. Kita bagi 2. Satunya di sini. Ya, adonan sus ini nanti kalau dipanggang dia tidak terlalu mekar seperti sus biasa ya. Ini susnya sus yang lembut ya, jadi dia tetap moist. Kemudian kita panggang pada suhu 200 derajat Celcius kurang lebih 30 menit ya. Kita masukkan sini. Satunya saya mau bawa ke belakang. Nah, sambil menunggu susnya matang, kita bisa siapkan membuat ganasnya terlebih dahulu ya, karena di dalam cake ini kita ada menggunakan ganas ya. Nah, bagaimana membuat ganas? Bisa lihat di sini. Bahan yang kita perlukan adalah coklat putih, ya. Kemudian kita butuh fresh creamnya yang non dairy. Non dairy berarti tidak mengandung lemak ya. Jadi tidak boleh pakai yang dairy ya. Saya pakai yang non dairy. Kemudian di sini saya pakai cheese cream, ya. Nah, ini kita satukan dulu. Ini fresh creamnya. Kemudian ini coklatnya. Sebaiknya coklatnya kalau bisa sudah dipotong kecil-kecil lebih baik ya. Dan ini cheese creamnya ya. Kita bisa satukan. Atau kalau untuk cheese creamnya Anda takut gagal, bisa dimasukkannya terakhir, nanti dikocok dulu saja di ganas baru dimasukkan, tidak ada masalah ya. Saya mau masak jadi satu. Ini jangan sampai mendidih ya, hanya asal dia coklat mencair saja ya. Nah ya, ini dia sudah cair ya, bisa dilihat ya. Tuh ya, apabila cheese creamnya belum cair semua nggak ada masalah ya. Nah, setelah gini api kita matikan. Api kita matikan ya. Biarkan dia sampai dingin ya.
biarkan dia sampai dingin kurang lebih 1 malam lah. Jadi kalau hari ini mau bikin, kemarin sudah bikin ini, simpan di kulkas ya, biar dia beku ya. Nah ini saya sudah ada contohnya yang beku. Tuh saya selalu siap ya. Ada yang beku, kemudian kita ambil, akan saya kocok nanti biar mengembang ya. Tuh nanti beku begini tuh ya. Nah lalu kita kocok dengan hand mixer sampai dia kayak krim nanti. Tuh, ya. Tuh, nanti dia mekar seperti buttercream. Ini rasanya lembut sekali ya. Nah, nih adonannya sudah mengembang ya. Kita matikan saja. Tuh, dia kayak buttercream ya, sudah menempel gini, tapi harus dalam keadaan dingin. Kalau dia tidak dingin, dia tidak akan mengembang ya. Kita tinggalkan saja. Kita bersihkan dulu ini ya. Nah ya, tidak perlu terlalu bersih, karena apa? Nah, ini kita bisa sisihkan dulu. Nah, kita sekarang ambil bikin Bienenstich-nya. Bienenstich adalah ini buttercream. Ini adalah flan yang sudah jadi. Ya, flan ini bisa dibuat dari apa saja, umpamanya mau bikin flan yang seperti orang dulu dari tepung sama maizena, kasih susu telur boleh. Mau pakai yang instan boleh. Tiap merek itu berbeda ukurannya. Jadi Anda harus ya, baking lovers harus lihat packagingnya. Pakainya berapa gram ya. Nah ini kita ambil di sini, kita satukan. Ini kan bekas tadi coklat, nggak ada masalah. Ini buttercreamnya kita kocok dulu gini. Nah, ya, matikan. Baru kita masukkan ke dalamnya, yaitu flannya. Nih, flannya masukkan ke dalamnya. Tuh. Nah, ini rasanya enak sekali. Tuh ya. Jadi krimnya ada mengandung flan di dalamnya. Ya, kita kocok sampai rata. Nah, selesai. Tuh. Kita sisihkan. Nah, ini adalah 2 bahan yang nanti kita akan pakai ya. Yaitu ganas ya. Ini yang ganas. Ini yang Bienenstich krem ya. Tuh sudah jadi. Nah, sekarang kita siapkan buahnya ini, dan saya di sini udah siapkan pie ya. Nanti akan ada pie-nya. Pie-nya sudah ada, cake-nya sudah ada. Tinggal kita menunggu susnya. Ya, sebentar susnya belum matang, nanti kita lihat ya sebentar. Sekarang kuenya sudah jadi ya, maksudnya susnya udah jadi tuh ya. Ya, kita taruh gini dulu. Kita biarkan dia beku tuh. Nah, tuh ya, dia lepas nih. Wih, panas sekali ya, tuh. Biarkan dia kering ya, biarkan dia kering. Kita tidak butuh mekar kok. Nah, sekarang semuanya sudah jadi, pie-nya juga sudah jadi ya. Ini pie-nya tuh, kita lepaskan begini aja tuh, penglong ya kan. Terserah pie-nya mau sebesar apa, silahkan ya. Ini udah jadi. Kita siapkan nanti di atas nampan ya. Saya akan siapkan nampannya. Kemudian cake-nya kita pakai 2 lembar ya. Cake-nya pakai 2 lembar ya. Kemudian tadi adonan susnya juga kita pakai 2 lembar ya, yang tadi kita panggang ya. Nah, sekarang kita mulai melapis. Kita siapkan piringnya. Piringnya saya pakai ini apa, buat main pingpong, tas ya, pakai ini ya. Tuh, bulat ya, disulap juga tetap bulat. Nah, taruh di atasnya sini. Kemudian yang paling dasar sekali kita kasih adalah yang buttercream. Tuh ya, yang Bienenstich krem ya. Tuh, kita oles. Semuanya biar rata ya.
Lalu kita kasih cake-nya terlebih dahulu ya. Kasih cake-nya dulu satu. Nah, nanti dia melebihi dari pie-nya ini ya. Nah, yang kedua baru kita kasih ganas ya. Nah, ini ganasnya. Boleh agak tebelan dikit ya. Nah, ini baru kita nanti di sini boleh potongin apa namanya? Buah stroberi ya. Tuh. Anda mau kasih satu-satu juga boleh. Nah, satu gitu nggak apa-apa. Ya, tuh. Ditekan ke dalam, lalu kita ngambil satu lembar sus di atasnya. Tuh. Tutupi. Biar rata ya atasnya. Rata, baru kita kasih ganas lagi. Nah, yang atas ini nanti kita kasih buahnya buah peach ya. Nah, yang atas ini kita kasih buah peach, kita potong-potongin lagi. Terserah baking lovers mau kasih berapa banyak. Ya, kalau pakai bahan jangan diirit-irit, pakai semaksimal mungkin biar orang makan akan enak ya. Nah, kita letakkan. Baru kita tutupi cake lagi satu kali. Nah, tuh. Dia melebihi daripada tatakan pie-nya ya. Oh. Nah, terakhir kita kasih Ben & Stick krem lagi. Ya. Ini tidak perlu dikasih buah, tapi seandainya ingin dikasih buah juga boleh, nggak ada masalah kok. Tuh. Ya, langsung kita tutup dengan sus tadi ya. Tuh. Nah, setelah gini kita oles semua bagian tepinya. Boleh pakai Ben & Stick krem, boleh pakai ganas, tinggal pilih ya. Di sini saya mau pakai yang Ben & Stick kremnya ya. Tuh, taruh di atasnya. Baru kita mulai kerja bagian sampingnya ya. Tuh. Baru bagian tepinya ya. Ya, tutup rapat. Tidak perlu terlalu rapi, karena nanti bagian tepinya akan ditutup oleh almond ya. Kalau tidak ada almond, boleh ditukar juga dengan kacang mete tumbuk atau apa, pistachio atau apa saja boleh. Kalau saya pakai almond slice yang sudah dipanggang ya. Kalau pakai kacang mete juga kalau bisa udah yang panggang. Mau pakai kacang tanah pun boleh ya. Atau bagian tepinya boleh juga dikasih remah cake yang sudah kering ya. Cake udah kering kita hancurkan, taburin ya. Atau mau meses juga boleh. Nah, caranya ini saya lihat sini. Ambil dulu cake-nya ya. Lalu kita taburi di atasnya. Ya, semuanya tertutup rapat ya. Tuh. Tutup rapat, di bawahnya ada pie-nya ya, kelihatan. Kita periksa dulu. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam contongan. Saya mau pakai sisa daripada Ben & Stick, karena Ben & Stick ini enak sekali ya, hanya untuk dekor bagian tepinya saja. Nah,
langsung kita potong. Nah, ambil spatnya yang bulat ya, spat yang bulat supaya kita bisa coba nanti begini tuh ya. Saya akan letakkan di bagian tepinya dulu. Ini krimnya sangat lembut sekali. Ben & Stich kremnya ini lembut sekali ya, kurang lebih. Lalu kita kasih buahnya, buah peach boleh. Kalau Anda suka buah mangga, boleh kasih mangga. Ini, nah masih ada sisa, kita potong jadi 4. Nah, tutupi di tengahnya, tuh, ya, tuh udah cukup. Baru kita kasih buah stroberi, ya. Kalau bisa pakai yang kecil-kecil lebih bagus, ya. Atau apabila ada buah yang kecil-kecil gini, boleh masukkan ke dalamnya, bebas aja. Mau kasih buah ini, apa namanya, murbei, ya. Terus ada arbei juga tuh yang hitam, ya. Ini arbei lokal, ya. Apabila baking lover ke Bandung, beli tuh banyak sekali, ya. Daerah Lembang banyak yang jual. Buahnya asam-asam gitu dan segar. Ada blueberry juga boleh pakai apa saja. Nah, cukup. Nah, langsung atasnya kita beri dengan jelly, ya. Nah, ini namanya jelly. Kita cairkan di atasnya tuh, supaya buahnya mengkilap. Dia satu dengan yang lainnya nanti akan menempel. Ya, jangan pakai agar-agar ya, nggak boleh. Kalau agar-agar nanti warnanya busam. Nah, makanya ini sudah jadi. Ini namanya nostalgia cake. Oh, saya atasnya mau kasih sedikit apa namanya, taburan almond. Ya, bekas tadi. Tuh, boleh ya. Atau kacang boleh. Nah, kasih sedikit. Nah, sekarang saya mau potong kuenya. Nah, ini adalah nostalgia cake, ya. Anda bisa coba di rumah dan membuatnya sangat mudah sekali dan rasanya enak. Dan yang paling tepat makannya adalah kalau sudah dingin, ya. Kalau sudah dingin nanti dia dimakan lembut sekali, ya. Selamat mencoba resep-resep ini.